Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deswara Anggraini dengan NPM 220110707024 dari kelas SI 101. Berikut yang bisa saya paparkan mengenai ringkasan materi dari ICT. Yang pertama, di materi pertama ini saya mendapatkan materi berupa literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital itu adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi alat komunikasi atau jaringan dalam mendefinisikan, terus habis itu mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan komunikasi untuk informasi seperti itu. Dan di materi kedua saya mendapatkan mengenai literasi TIK atau literasi teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam literasi TIK ini saya mendapatkan pengetahuan literasi TIK ini menjadi salah satu prasyarat bagi kesiapan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK bagi kehidupannya seperti itu. Dan pengetahuan tersebut diperlukan karena merupakan suatu bentuk kesiapan mental yang memberikan arah bagi setiap individu atau setiap komponen masyarakat guna memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan di materi ketiga itu saya mendapatkan materi mengenai penerapan TIK yang dilepaskan pada atau dari peran-peran penggunaannya itu menjadi 3 tingkatan seperti itu. Tingkatan yang pertama itu ada ICT creators atau ICT pembuat, produsennya seperti itu. Dan yang kedua ada ICT enablers atau penyebaran distributornya. And then yang terakhir ada ICT users atau ICT penggunanya seperti itu. Dan di materi keempat ini saya mendapatkan konsep basis data yang mendefinisikan bahwa data itu adalah representasi fakta atau hal fakta gitu ya, perwujudan yang fakta di dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, manusia yaitu pegawai, mahasiswa gitu ya, barang, hewan dan lain sebagainya untuk dikombinasikan ataupun diteliti ataupun dielaborasikan seperti itu. Dan definisi dari basis data itu adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi tersebut seperti itu. Dan definisi dari database management system yang saya dapatkan di materi keempat ini adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data seperti itu. Dan pada materi yang kelima saya mendapatkan materi yaitu pengertian data warehouse gitu ya, mengenai fungsinya, tujuannya seperti itu, mengenai warehouse. Nah, definisi umum dari si warehouse ini adalah gudang atau data sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau suatu company gitu ya, dalam bisnis tertentu yang informasinya itu dapat dikelola berupa data terkait penjualan, gaji, informasi harian lainnya seperti itu. Dengan adanya hal itu, sebuah data dapat terstruktur maka menghasilkan informasi yang lebih akurat lagi seperti itu. Dan di materi ke-6 ini saya mendapatkan materi tentang WWW atau World Wide Web gitu ya. World Wide ini sering banget disebut dengan ya tadi WWW gitu ya, atau web aja gitu biasa kalau disebut. Ini adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, audiovisual gitu ya, yang dipastikan dalam bentuk format tertentu gitu. Nah, dan dapat dibuka oleh aplikasi apapun seperti itu. Dan di materi ke-7 ini saya mendapatkan data remining. Data remining itu adalah ekstraksi atau pemahaman pattern yang menarik pada data seperti itu. Data mining ini juga dapat diartikan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai-nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan selama ini yang kita ketahui secara manual seperti itu. Dan tujuannya dari data mining ini adalah untuk menemukan hubungan atau polanya yang mungkin memberikan indikasi
yang bermanfaat ataupun indikasi untuk analisis seperti itu. Dan di materi ke-8 ini UTS, habis itu kita masuk ke materi ke-9, yaitu peran ICT literasi pada cyber life gitu ya. Karena sekarang kita sudah memasuki ataupun telah memasuki revolusi industri 4.0 gitu ya, maka dari itu peran ICT literasi ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi ini tidak dapat dipisahkan ya sekarang dari kehidupan manusia gitu ya. Dan pada dasarnya TIK ini berperan penting dalam memudahkan manusia dalam berbagai hal gitu. Dengan kata lain, banyak banget pentautan antara AI dengan IoT ataupun AI dengan big data dan lain sebagainya gitu. Dan di materi ke-10 ini saya mendapatkan e-business atau electronic business, yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis serta semi otomatis yang dilakukan menggunakan teknologi elektronik atau pemanfaatan teknologi lebih mendalam lagi seperti itu. Nah, ini memungkinkan suatu perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data lainnya gitu ya, lebih fleksibel lagi dalam sistem pemrosesan data lainnya seperti itu. Jadi materi ke-11 ini mengenai tentang Google Scholar atau fitur menyediakan layanan edukatif dan membantu pencarian dari jurnal-jurnal ilmiah gitu ya. Di fitur ini tuh pengguna cuma memasukkan keywordnya aja sudah mendapatkan artikel jurnal dari situs resmi, dan para akademisi juga dapat mempublish gitu ya jurnal-jurnal atau artikel yang telah diteliti seperti itu. Dan di materi ke-12 ini saya mendapatkan cyber security. Kalau tadi udah cyber life berdasar ICT berhubungan dengan cyber life, sekarang cyber security-nya seperti itu. Aktivitas ini untuk melakukan pengamanan atau pelindungan terhadap base data atau informasi sumber-sumber data dalam penggunaan TIK seperti itu. Nah, di dalam cyber security ini kita menggunakan kerahasiaan gitu, yang ada 3 komponen yang harus kita junjung, yaitu kerahasiaan, terus integritas, dan ketersediaan informasi seperti itu. Dan di materi ke-13 ini saya mendapatkan materi cyber city yang merupakan salah satu konsep modern ya berbasis teknologi informasi yang diterapkan di sejumlah kota-kota besar gitu ya, yang nantinya dapat diimplementasikan seperti yang sering dilihat itu adalah smart city untuk lalu lintas seperti itu. Itu adalah cyber city. Dan di materi ke-14 ini saya mendapatkan ML atau machine learning, yaitu mesinnya itu untuk bisa belajar dengan sendiri tanpa arahan dari penggunanya gitu ya. Machine learning ini jadi kita bisa mempelajari arahan tanpa harus ada penggunanya gitu. Dalam machine learning ini memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintahnya sendiri gitu. Makanya dari itu sekarang kita banyak banget ya udah ada diimplementasikan bahwa kereta tidak ada masinisnya gitu, itu pakai ML atau machine learning seperti itu. Dan di materi yang ke-15 ini saya mendapatkan peran dan manfaat dari media sosial. Otomatis definisi dari media sosial itu adalah page atau paparan bentuk gitu ya, halaman search yang dapat atau yang memuat tentang informasi data, baik itu yang berhubungan dengan audiens atau masyarakat ataupun berhubungan dengan pribadi gitu ya. Perkembangan ini atau pengembangan TIK ini sangat besar berpengaruh terhadap situasi kehidupan sehari-hari gitu ya, yaitu yang diinformasikan di sosial media apapun itu ya, yang di sosial media ini pun juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Yang kelebihannya pasti kita bisa bertautan atau berkomunikasi dengan orang dimanapun itu berada, namun kekurangannya kita jadi lebih kurang berinteraksi dengan atau kurang peka dengan lingkungan sekitar. Namun untuk mengatasi hal tersebut juga kita balikan lagi kepada penggunaan TIK yang baik dan benar seperti itu. Itu adalah ringkasan 15 pertemuan yang udah saya pelajari. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.